Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Ini merupakan video lanjutan untuk review dari router TP-Link AC1200 Archer C54, di mana pada video kali ini kita akan melakukan setup dari router ini. Namun sebelumnya perlu teman-teman ketahui, setelah kita gunakan router ini beberapa hari, maka suhu dari routernya adalah seperti yang terlihat. Nah, walaupun tidak ada ventilasi udaranya, sepertinya ini tidak ada masalah sama sekali dan sudah diperhitungkan oleh pabrikannya. Jadi ya boleh dikatakan aman begitu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya router ini memiliki 3 fungsi, bisa dijadikan sebagai router, kemudian juga bisa dijadikan sebagai access point, dan juga bisa dijadikan sebagai extender atau sebagai repeater. Untuk melakukan proses konfigurasi, maka kita harus mengetahui alamat IP address dari si router tersebut. Untuk mengetahuinya cukup mudah saja, atau bisa dilihat di bagian belakangnya juga ada sih ya, di bagian bawah dari routernya. Namun jikalau tidak, maka bisa juga dengan cara yang lain, ketik di bagian pencarian CMD, kemudian ketik di bagian komen ini ya, yaitu ipconfig all. Nah, di sini nanti akan kelihatan IP address-nya. Ini merupakan IP address-nya ya. Nah, yang ini merupakan IP address-nya. Silakan dibuka sembarang browser saja. Saya akan menggunakan di sini adalah menggunakan Chrome ya yang saya pakai ya. Maka di sini kita paste saja, lalu kita enter. Nah, ingat di sini ya, untuk melakukan proses konfigurasi untuk koneksi ke routernya bisa dengan 2 cara. Pertama dengan menggunakan kabelan, dan kedua menggunakan jaringan WiFi, dan saya menggunakan kabelan biar lebih cepat saja. Namun bagi teman-teman yang tidak memiliki laptop mungkin, atau ada laptop tapi tidak ada koneksi atau port LAN-nya, maka bisa mengkoneksikannya ke jaringan WiFi-nya. Ini adalah SSID-nya ya secara default, yaitu TP-Link CDD1, dan yang kedua adalah TP-Link CDD1 5G ya, karena dia mendukung dual band WiFi. Setelah kita inputkan IP address-nya, kemudian kita enterkan saja. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat password. Nah, silakan dimasukkan password yang kira-kira kita gampang untuk mengingatnya ya. Nah, ini passwordnya seperti ini yang saya buat. Kemudian selanjutnya let's get started. Oke. Nah, ini adalah tampilan selanjutnya yang muncul, di mana di sini tuh kita disuruh untuk menginputkan time zone. Nah, time zone kita adalah yang ini, Jakarta, kemudian next. Nah, dikarenakan di sini belum ada koneksi internet, artinya ini belum saya koneksikan sama sekali ke modem atau ONT yang ada di rumah saya. Belum saya koneksikan sama sekali, makanya di sini nih muncul tulisan internet port disconnected karena memang belum ada ya. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman ingin mengkoneksikannya atau ingin memparalelkannya dengan ONT atau router ataupun modem, maka jangan lupa ya, nanti dicolokkan ke port 1 yang ada pada router ini. Jadi harus seperti itu ya kalau untuk mengkoneksikannya, kalau dijadikan sebagai router. Tapi kalau seandainya dijadikan sebagai extender ya nggak perlu seperti itu. Nah, jadi ini kita skip saja karena memang belum. Ini kita skip. Nah, ini adalah nama dari WiFi-nya. Nah, jadi di sini kita bisa rubah namanya. Saya akan ganti saja namanya seperti ini. Kemudian selanjutnya passwordnya juga boleh diganti. Oke, boleh diganti. Atau misalnya kalau seandainya ingin memakai defaultnya juga nggak jadi masalah. Tapi di sini saya ganti seperti ini ya. Kemudian kita next. Nah, ini kita nextkan lagi ya. Nah, ini adalah konfirmasi saja, konfirmasi setting. Kemudian kita nextkan lagi, applying. Checking internet connection pasti akan gagal dikarenakan memang belum ada koneksi internetnya, namun kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kan keluar ya ada pesan no internet connection karena memang belum ada koneksi internetnya, makanya di sini kita skipkan saja. Nah, dalam pengaturannya di bagian atas ini terdapat 4 buah pilihan, network map, internet, wireless, dan advanced. Nah, untuk yang network map adalah seperti ini, belum ada koneksi ke internet sama sekali. Di sini ada logo atau tanda kalinya atau silangnya. Kemudian di bagian internet, nah ini ada pilihan ya. Kalau seandainya kita ingin mengkoneksikan ke internet sebagai access point atau mungkin sebagai router, nanti ini bisa kita pilih ya. Apakah static atau dynamic, bisa kita pilih, nanti akan kita masuk ke sana. Namun sebelumnya kita akan cek-cek dulu bagian ini ya. Ini merupakan konfigurasi yang kita lakukan tadi. Apabila kita ingin mengganti nama dari SSID-nya ataupun mungkin passwordnya, maka masuk ke bagian wireless ini. Jadi bisa diganti. Atau mungkin saja yang ingin kita aktifkan itu adalah
band 2,4 GHz-nya saja, 5 GHz enggak, maka ini bisa kita checklistnya kita hilangkan. Namun begitu juga sebaliknya untuk yang 5 GHz-nya. Nah, Advance ini memuat banyak pilihan ya, ini merupakan pilihan lengkap. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui, kita akan coba lihat satu persatu ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya untuk router ini nih, dia memiliki fungsi 3-in-1 sebagai router ya. Ini yang lazim digunakan oleh banyak orang, di mana dengan menggunakan atau memfungsikannya sebagai router ini, akses ke router TP-Link ini bisa dilakukan menggunakan kabel dan bisa juga dengan menggunakan jaringan Wi-Fi. Makanya ini yang paling banyak digunakan oleh orang. Nah, tapi kalau sebagai access point, koneksi ke router ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan wireless saja, menggunakan kabel tidak bisa. Jadi itu yang membedakan antara router dan access point. Dan yang ketiga, fungsinya adalah sebagai extender atau repeater. Nah, untuk repeater ini koneksi ke sumber internet seperti yang ini ya, itu tidak membutuhkan kabel, jadi bisa dengan menggunakan jaringan wireless saja. Dan begitu juga untuk koneksinya ke si router ini juga bisa dari klien ya, maksudnya juga bisa menggunakan jaringan wireless, bahkan sebenarnya juga bisa dengan menggunakan jaringan kabel. Jadi bisa dua sebenarnya kalau kita fungsikan dia ini sebagai extender. Kita akan cobakan satu persatu. Pertama, kita akan cobakan dia fungsinya sebagai router mode ya, tapi sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya kita lihat dulu untuk network. Nah, menu network ini ada pilihan status ya, ini seperti ini masih kosong. Ini adalah internet, pilihannya itu adalah seperti ini ya. Ini merupakan sebenarnya menu-menu yang kita tunjuk ini atau pilihan bagian atas yang kita tunjuk ini ada semuanya pilihannya di bagian advance. Oke. Nah, kemudian ada LAN. Kalau seandainya kita ingin mengganti IP address-nya, maka ini bisa kita rubah. Contohnya di sini saya akan ganti saja nih, misalnya dengan 1.50 misalnya gitu ya, atau 1.1 misalnya gitu ya. Saya akan rubah begitu. Kemudian kita save. Nah, kita save, kita tunggu dulu. Nah, dikarenakan untuk IP address-nya kita ganti, maka untuk URL bagian atas ini juga harus kita rubah ya, sesuaikan dengan IP address yang kita buat tadi. Nah, satu-satu ya, makanya kita rubah ke satu-satu. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan password yang kita buat sebelumnya. Kemudian tampilannya sama seperti yang tadi ya, masuk lagi ke pilihan submenu yang terakhir yang kita pilih, satu-satu sudah kita tentukan. Kemudian di sini juga ada port IPTV kalau seandainya kita ingin menggunakan IPTV. Lalu ada DHCP server. Nah, ini juga bisa kita atur nih range-nya. Misalnya dari 50 sampai 100 dan seterusnya. Itu adalah untuk pemberian assign atau pemberian IP address untuk si kliennya. Kemudian dynamic DNS. Nah, ini kita harus register dulu. Ada dua pilihan untuk service providernya, no IP dan DIN DNS. Kita harus registrasi terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya ini kita aktifkan, maka si router ini, si TP-Link ini bisa kita kontrol dari manapun. Lalu selanjutnya kita lihat yang bagian pilihan wireless ya. Nah, ini adalah untuk wireless setting sama seperti yang tadi. Nah, ini juga ada nih kalau untuk yang guest network, misalnya kita ingin memisahkan jaringan WiFi untuk tamu yang datang ke rumah kita berbeda atau terpisah dengan kita. Nah, ini juga bisa kita aktifkan. Kemudian kita juga bisa lakukan konfigurasi untuk itu ya. Kemudian ini adalah wireless schedule. Artinya untuk koneksi wirelessnya ini bisa kita atur waktunya. Ada WPS untuk koneksi. Kemudian additional. Nah, ini merupakan pilihan-pilihan standar saja sih seperti ini ya. Nah, ini merupakan pilihan-pilihannya. Ada juga parental controlnya. Di mana di sini kita tuh bisa mengatur misalnya untuk misalnya kita tuh nggak pengen atau kita ingin keyword tertentu misalnya nggak bisa diakses ya pada saat kita mengetik keyword tertentu, maka tuh dia tidak akan muncul. Misalnya di sini kita tulis seks dan seterusnya. Nah, itu bisa ya. Jadi kalau seandainya di googling kata-kata ini, maka dia tidak akan muncul. Jadi seperti itu bisa dibatasin ya, supaya internet atau akses internetnya menjadi lebih aman dan sehat bagi putra-putrinya di rumah. Kemudian ada QoS. QoS ini adalah untuk membatasi kecepatan bandwidth-nya ya. Nah, ini bisa kita atur juga. Nah, misalnya untuk laptop yang terhubung sekarang ini, kecepatannya ini bisa kita maksimalkan untuk si laptop ini, bisa kita atur sedemikian rupa. Ini kita tidak akan pakai. Ada security, ya ini merupakan pilihan-pilihannya, dan seterusnya di sistem juga ada nih, seperti ini. Jikalau teman-teman punya upgrade dari firmware-nya, maka bisa di-upgrade di bagian ini nanti ya. Namun berhati-hati, ada baiknya menggunakan UPS. Dan ada juga LED control-nya.
Apabila ini kita aktifkan networknya ini di waktu tertentu, maka lampu indikator di bagian depannya itu akan mati dengan sendirinya, tapi saya tidak akan pakai. Nah, seperti itu ya pilihan-pilihan menunya. Baik, sekarang kita akan masuk lagi ke operation mode, dikarenakan di sini untuk untuk IP address-nya sudah kita ganti tadi ya. Kita sudah ganti, kita udah rubah tadi tuh ke 192.168.1.1 yang defaultnya itu adalah 01 tadi ya. Nah, untuk operation mode ini kita pilih pilihan yang pertama nih ya. Untuk pilihan yang pertama ini, agar koneksi akses internetnya ada, maka pada port LAN yang ada pada ONT, kabel LAN-nya itu di ONT kita colokkan di port LAN-nya, salah satu dari port LAN-nya. Namun pada router ini kita colokkan di port 1-nya. Jadi ada satu buah port 1 ya. Jadi nanti dicolokkan di bagian itu nanti ya. Nah, setelah kita tunggu, dapat dilihat di bagian bawah sini ya, koneksi internetnya sudah ada, yang mana ini tadi gambarnya adalah globe atau global, sekarang ini sudah berubah seperti ini. Maka artinya koneksi internetnya sudah ada. Kita coba buka ya untuk YouTube, kita pastikan. Nah, ternyata ada koneksinya seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali tuh, tinggal dicolokkan saja, maka dengan sendirinya akses internetnya akan ada. Namun kalau seandainya kita tidak menggunakan kabel LAN, misalnya kita menggunakan WiFi, saya akan cabut dulu kabel LAN-nya. Kemudian kita akan koneksikan ke jaringan WiFi yang ini ya, kita konekkan. Nah, ini dia suruh masukkan kita password di sini ya. Bisa menggunakan CB review yang 5G-nya juga bisa juga ya kita lakukan. Ini sudah terkoneksi juga sama ya, akses internetnya juga ada nih. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi ini ada koneksi internetnya. Jadi semudah itu saja sih sebenarnya. Nah, ini sudah ya sebagai router mode. Kemudian yang kedua, kita akan gunakan sebagai access point. Nah, sebagai access point ini, untuk aksesnya itu hanya bisa menggunakan jaringan WiFi saja. Jadi tidak bisa dengan menggunakan menggunakan kabel ya. Jadi menggunakan WiFi saja. Kita coba, kita pilih, kemudian kita save seperti itu. Kemudian dia minta di rebooting atau di restart. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk memastikan IP address-nya berapa ya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai sebagai access point. Makanya tuh untuk meremote-nya atau masuk ke menunya itu, kita ketik di sini adalah tplinkwifi.net seperti itu ya. Kemudian kita masukkan lagi password kita. Tampilan menu adalah sama saja. Nah, kemudian di sini juga ada tampilan untuk WiFi, tidak akan kita lakukan perubahan untuk WiFi-nya, tetap adalah sama. Nah, ini sudah langsung terkoneksi ya ke jaringan internetnya. Nah, jadi ini tinggal kita gunakan, namun ingat ya bahwasannya nanti untuk koneksinya ini menggunakan jaringan WiFi, apakah dia 2,4 GHz atau 5 GHz. Nah, kita cobakan mengkoneksikannya ke jaringan WiFi tersebut. Nah, ini sudah terkoneksi, kita coba tes buka. Aman ya. Kemudian kita juga lakukan misalnya speed test. Kita ingin tes ya speed testnya hasilnya berapa kalau seandainya menggunakan akses, dia fungsinya adalah sebagai access point. Nah, di sini saya menggunakan Iconet ya. Iconet dengan bandwidth-nya itu adalah 35 Mbps. Jadi saya rasa ini masih cukup stabil sih ya, masih bagus, kecuali pingnya tinggi nih ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk proses uploadnya kita coba lihat, dia simetris. Kalaupun berbeda, kalau terjadi perbedaannya itu tidak begitu jauh sih, nggak jadi masalah. Ini merupakan perbandingannya saja. Baik, nah ini simetris ya, dapat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan fungsikan dia sebagai repeater atau extender. Nah, jadi kita pilih di sini juga nih di range extender mode. Nah, jadi di sini fungsinya itu adalah untuk memperluas jaringan dengan tidak menggunakan kabel, artinya dengan menggunakan jaringan wireless saja. Nah, sebagai extender ini ada juga orang menyebutnya sebagai repeater untuk memperluas jangkauan dari jaringan WiFi-nya. Begitu ya kebanyakan orang mengenalnya. Kita pilih seperti ini, kemudian selanjutnya kita save. Lalu kita rebooting ya, kita rebooting lagi atau kita restart lagi, kita tunggu saja dulu sesaat. Nah, baik, selanjutnya ini kita coba refresh. Oke, nah ini terputus koneksinya, kita coba konekkan kembali. Oke, sudah connect ya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai repeater ya. Oke, kita masukkan dulu.
password. Yang kita pilih adalah ini, kemudian masukkan password Wi-Fi-nya. Password Wi-Fi yang home 1 itu ya. Yang 5 GHz tidak ada jaringannya, jadi kita skip saja. Nah, lalu di sini apakah kita akan menggunakan nama Wi-Fi-nya seperti ini atau mau kita rubah? Boleh kita rubah dan boleh juga tidak kita rubah. Jadi terserah kita saja. Nah, di sini kita samakan saja dengan yang tadi. Saya akan menggunakan CB Review juga sama. Ini adalah yang untuk yang 2,4 GHz-nya. Nah, ini juga sama ya. Ini namanya adalah yang 5 GHz-nya, ada pembedanya. Nah, sementara passwordnya adalah seperti ini. Boleh kita ganti passwordnya, terserah. Kalau mau diganti juga boleh, kita ganti saja misalnya. Dan ini juga boleh kita ganti, nggak jadi masalah sih kalau mau diganti juga. Ya, atau misalnya berbeda passwordnya yang 5 GHz dan 2,4 GHz juga nggak masalah. Kemudian ini kita next. Ini adalah konfigurasinya, summary-nya ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita save. Tidak ada pengaturan yang kita lakukan. Nah, operation succeed. Nah, kita tunggu dulu applying sistemnya atau applying settingnya. Kita tunggu dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini prosesnya sudah hampir selesai. Jikalau kita perhatikan pada koneksi jaringan wireless-nya atau jaringan Wi-Fi-nya ini sudah terkoneksi, ada jaringan internetnya gitu ya. Ini ke CB Review yang bukan 2,4 GHz atau yang 2,4 GHz dan ini adalah yang 5 GHz. Kita pilih yang ini ya, I have connected to the extended network. Kita finish. Klik finish karena kita sudah terhubung tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa buka tuh misalnya salah satu dari konten yang ada. Ini kita refresh dulu. Nah, misalnya kita buka yang ini ya. Nah, sudah bisa tuh kita buka tuh ya, nggak ada masalah sama sekali. Terus kita lakukan misalnya adalah untuk speed test. Kita coba lihat hasilnya. Gimana sih hasilnya kalau kita lakukan speed test. Nah, ini adalah hasil yang tadi. Ada bedanya nggak? Karena ini koneksinya menggunakan wireless, koneksi ke modem atau ONT, dan koneksi dari routernya ini atau router TP-Link-nya ini ke kliennya atau ke laptop yang saya gunakan ini. Semuanya menggunakan wireless. Kita perhatikan dulu ya. Nah, server adalah sama, Jambi, tapi terjadi penurunan. Kita coba sekali lagi untuk memastikannya. Nah, perlu juga diketahui jarak antara ONT atau modem ke router TP-Link ini kurang lebih adalah sejauh 8 meter, di mana ada dinding pembatas ya, dinding-dinding atau sekat-sekat yang ada di rumah seperti kamar, dan ada juga ruangan nonton. Jadi ada sekat yang yang menghambatnya. Nah, jadi bisa terlihat ya, ternyata di sini terjadi penurunan kecepatan yang boleh dikatakan untuk uploadnya sih signifikan ya, terjadi penurunan uploadnya. Tapi nggak jadi masalah dikarenakan kalaupun kita membutuhkan koneksi menggunakan extender seperti ini, bebas dari kabel dan pemandangan atau enak aja dipandang mata karena tidak ada kabel yang berseliweran. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.